Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah ini teman-teman, kalau gua coba lihat ya, daftar wingback kanan di Serie A yang kontraknya akan habis di akhir musim nanti, ini tidak ada nama yang menarik, adanya cuma Calabria dari Milan, kayaknya nggak mungkin diincar oleh Inter. Lalu ada nama Marusic nih, dari Lazio. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti yang gue sampaikan di konten sebelumnya bahwa hari ini gue akan cerewetin Daniel Maldini ya. Yang tiba-tiba, waduh heboh banget diisukan bahwa Inter mengincar anak legenda Milan. Akan tetapi teman-teman, sebetulnya ya selain Daniel Maldini, beberapa hari terakhir ada cukup banyak juga nih gosip tentang Mercato Inter di musim depan. Oleh karenanya teman-teman, sekalian aja deh cerewetin Inter hari ini, gua akan membahas tentang isu-isu Mercato. Akan tetapi seperti biasanya nih, sebelum kita mulai gue ingin mengingatkan bagi teman-teman yang belum membeli jersey Inter musim ini. Nah untuk jersey away, jersey nomor 2 kita teman-teman sudah bisa dibeli ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke deh, ayo kita mulai saja untuk cerewetin isu Mercato untuk musim depan. Tetapi sebelum kita cerewetin nama-nama yang berseliweran, ada baiknya kita lihat dulu teman-teman kebutuhan Inter di musim depan. Nah ini teman-teman silakan lihat pada layar ya. Ini adalah pemain-pemain Inter yang kontraknya akan habis di akhir musim ini. Kita bedah satu persatu. Untuk posisi kiper itu ada Di Gennaro sama Radu teman-teman. Akan tetapi Di Gennaro usianya masih 31 tahun dan posisi dia adalah kiper nomor 3. Menurut gua ini lebih baik diperpanjang aja ya. Kalau dilihat dari usianya harusnya dia masih bisa bermain untuk 7 tahun ke depan. Lalu untuk kiper lainnya Radu, wah ini siapa gua nggak kenal. Nah berarti kalau dilihat-lihat untuk musim depan kita tidak ada kebutuhan untuk membeli kiper baru. Kemudian kita beralih ke posisi lainnya yaitu back. Wah ini kacau teman-teman. 2 center back tengah kita kontraknya akan habis ya di akhir musim ini. Yaitu De Vrij dan Acerbi. Untuk Acerbi menurut gua tidak usah diperpanjang lagi ya dia untuk kontraknya. Usianya juga udah 112 tahun. Udahlah kita ikhlaskan aja. Sedangkan untuk Steven De Vrij kalau menurut gua kalau bisa diperpanjang mending diperpanjang aja. Usianya masih 32 tahun. Dia sebagai pelapis center back tengah menurut gua masih cukup bagus. Dan biar bagaimanapun juga lini belakang kita juga pasti membutuhkan pemain-pemain senior. Nah ini berarti teman-teman untuk posisi center back tengah mungkin kita akan membeli 1 atau 2 pemain baru ya. Tergantung nih De Vrij atau Acerbi semuanya akan dilepas atau salah satunya akan ada diperpanjang. Tetapi yang pasti menurut gua tidak mungkin dua-duanya nih akan diperpanjang lagi. Lalu kemudian kita beralih ke posisi berikutnya yaitu wingback kanan. Situasinya sama persis nih dengan center back tengah kita teman-teman. Yaitu ada 2 pemain yang kontraknya akan habis yaitu Darmian dan Dumfries. Untuk Darmian, gue optimis dia bakal diperpanjang sih. Ini kesukaannya Marotta, Ausilio, dan Inzaghi ya. Sering banget dipuji-puji. Rasanya Darmian akan dapat perpanjangan kontrak dan dia pasti akan menerimanya ya. Ya tetapi gue berharap Darmian di musim depan jangan lagi menjadi pelapis nomor 2 ya. Gue berharapnya dia jadi pelapis nomor 3 lah. Jadi penghangat bangku cadangan aja. Lalu kemudian untuk wingback kanan asal Belanda kita, Dumfries. Wah ini statusnya simpang siur banget. Konon katanya dia sudah setuju perpanjangan kontrak ya. Tetapi sampai dengan konten ini dibuat sama sekali tidak ada pengumuman resmi. Ini rasa-rasanya Dumfries memang sudah tidak kerasan lagi ya di Inter. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Dumfries menginginkan gaji yang sama dengan Di Marco. Tetapi Inter menolak. Nah menurut gua teman-teman kalau sampai dengan Januari nanti tidak juga ada kesepakatan. Tidak ada juga pengumuman resmi perpanjangan kontrak. Rasa-rasanya Dumfries akan dilepas sih di bulan Januari nanti. Atau ya seburuk-buruknya Dumfries berarti akan pergi secara gratis di akhir musim nanti. Tetapi kalau dia perginya sampai gratis, wah kerugian yang sangat besar ya bagi Inter. Karena menurut gua Dumfries dari sisi market value masih bisa dijual lah di harga 20-25
juta. Nah, ini berarti teman-teman untuk posisi wingback kanan kita di musim depan kemungkinan besar kita akan membeli satu wingback kanan yang baru ya untuk penggantinya Dumfries. Lalu sebagai pelapisnya kita masih punya Tajon Buchanan, dan untuk pelapis nomor 3 kita punya Darmian. Lalu kemudian kita beralih ke posisi gelandang. Tidak ada pemain yang kontraknya akan berakhir ya di akhir musim nanti. Tetapi ini Mkhitaryan harusnya sudah mulai permajaan sih. Harusnya kita mulai mencari gelandang baru yang usianya lebih muda, atau yaitu mencari penggantinya Aslani. Akan tetapi untuk Mercato posisi gelandang menurut gua tidak urgent-urgent banget ya, tidak mendesak. Kemudian kita beralih ke lini depan. Untuk posisi striker ini sama seperti center back tengah dan juga wing back kanan ya. Ada dua pemain kita yang kontraknya akan berakhir, yaitu Arnautovic dan Korea. Nah, untuk kedua pemain ini teman-teman sebetulnya sudah pingin dilepas sejak bursa transfer musim panas yang lalu ya. Akan tetapi sayangnya tidak ada klub yang berminat. Kalaupun berminat tidak sanggup membayar gajinya Korea dan Arnautovic. Sehingga gua rasa teman-teman mungkin Inter akan mencoba untuk melepas mereka lagi ya di bursa transfer musim dingin nanti di bulan Januari nanti. Dan kalaupun masih tidak ada yang mau, berarti ya sudah, kita harus terima kedua pemain ini akan pergi secara gratis di akhir musim nanti. Ini artinya untuk Mercato musim depan kita akan mencari dua striker tambahan. Nah, kalau kita coba simpulkan ya berdasarkan analisis tadi, berarti untuk Mercato musim depan kita akan mengincar satu atau dua center back tengah, satu wingback kanan, dan satu atau dua striker. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu berikutnya teman-teman, kita coba lihat nih gosip yang beredar sejauh ini. Nama-nama yang beredar apakah sesuai dengan kebutuhan kita? Kalau dilihat dari kebiasaannya Inter ya teman-teman, selama ini kita itu akan membeli pemain-pemain dengan status bebas transfer. Berarti salah satu aspek penting yang perlu kita lihat dari daftar incaran kita adalah apakah pemain tersebut bebas transfer atau enggak. Oleh karenanya teman-teman, gak heran ini masih bulan Oktober kok mulai gencar lagi nih isu tentang Mercato. Ya karena memang itulah karakteristiknya Inter, cenderung akan sibuk di bulan Januari dibandingkan dengan bulan Juni nanti. Inter punya kecenderungan selama ini mengamankan pemain-pemainnya sejak bulan Januari. Dan itu juga bisa terlihat di musim lalu ya. Kita mendapatkan Taremi dan Zelinski justru di pertengahan musim, bukan di akhir musim. Lalu ada satu faktor tambahan teman-teman yang perlu kita lihat ya di Mercato kita musim ini, yaitu Oktri menginginkan pemain-pemain yang usianya masih muda, yang masih punya harga untuk dijual di kemudian hari. Nah, untuk pemain yang beredar sejauh ini, tentu saja nama yang lagi gencar-gencarnya di 2 hari terakhir adalah Daniel Maldini. Tetapi menurut gue ya, Daniel Maldini ini namanya sangat gempar dibicarakan oleh publik Inter. Bukan karena kemampuannya, tetapi lebih karena namanya ada Maldininya ya. Karena dia adalah anak dari legenda Milan. Kalau dilihat dari sisi skill sih menurut gue biasa-biasa aja. Ini yang pertama kali memberitakan adalah media FC Inter News ya. Mereka ngomong begini teman-teman. Breaking news, Direktur Olahraga Inter, Pierre Ausilio, terlihat ada di pertandingan Monza melawan Roma akhir pekan yang lalu untuk memantau Daniel Maldini. Inter menyukai penyerang muda ini karena bisa bermain di banyak posisi, memiliki karakteristik menyerang yang sesuai dengan gaya Inzaghi dan usianya yang masih sangat muda. Lalu di sini dituliskan juga bahwa Inter memahami bahwa memiliki Maldini di klub ini akan menjadi tantangan dalam sejarah sepak bola. Namun ini bukanlah masalah yang serius dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Belum ada negosiasi dengan Monza mengenai Daniel Maldini. Sejauh ini penyerang tersebut hanyalah sebuah nama yang terdapat dalam daftar nama incaran Inter musim depan. Lalu di sini dituliskan juga, pilihan pertama Inter untuk lini depan musim panas mendatang adalah penyerang Lille, Jonathan David. Namun dengan berakhirnya kontrak Arnautovic dan Joaquin Korea, berarti Inter membutuhkan setidaknya 2 penyerang baru untuk musim depan. Lalu kemudian ada jurnalis Calcio, Guaro, dia mengatakan bahwa ketertarikan Inter terhadap Daniel Maldini adalah hal nyata.
Namun saat ini tidak ada langkah konkret dari Inter. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah setuju Daniel Maldini direkrut untuk musim depan, teman-teman? Kita punya 2 slot penyerang baru ya. Yang satunya kemungkinan besar kita mengincar Jonathan David. Lalu yang kedua ini nih, apakah milik Daniel Maldini? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut gue ya teman-teman, kayaknya kita nggak ngincar Daniel Maldini deh. Karena biar gimana pun juga kita masih punya Valentin Carboni, teman-teman, yang dari sisi usia bahkan lebih muda ya dibandingkan Daniel Maldini. Usianya Valentin Carboni 19 tahun sedangkan Daniel Maldini 22 tahun. Dan untuk gaya permainan juga sama ya, tipe-tipe striker yang punya kecepatan, jago dribble dan bisa bermain melebar. Jadi ini sebetulnya apple to apple banget nih Daniel Maldini dan Valentin Carboni. Saling meniadakan lah. Menurut gue tidak mungkin lah keduanya ada di Inter. Kalau teman-teman setuju nggak nih kita merelakan melepas Carboni demi Daniel Maldini? Akan tetapi kayaknya seru juga nih teman-teman untuk bahan ceng-cengan ya, memiliki anaknya Maldini di tubuh Inter dan kemudian meraih Scudetto. Lalu kemudian kita lanjut untuk cerewetin nama yang kedua yang difavoritkan untuk menjadi incaran utama Inter ya untuk posisi striker menggantikan Arnautovic dan Korea, yaitu Jonathan David, teman-teman. Ini jurnalis Calcio, Guaro mengatakan, dengan berakhirnya kontrak Marco Arnautovic dan Joaquin Korea pada musim panas nanti, Inter akan menganggarkan budget sebesar 20 juta untuk mencari striker yang baru. Inter saat ini mempertimbangkan nama Jonathan David yang berstatus bebas transfer. Ya tentu saja kalau bisa gratis kenapa harus keluar uang 20 juta ya teman-teman. Lalu ini ada dari Tuttosport, mereka mengatakan Inter telah membuka pembicaraan awal dengan agen dari Jonathan David. Lalu ada juga dari jurnalis Calcio namanya Biasin, dia bilang begini teman-teman. Jonathan David disukai oleh semua orang di manajemen Inter dan sudah ada keinginan bersama untuk mencoba mendapatkan sang striker dengan status bebas transfer di masa depan. Selama berbulan-bulan sudah diusahakan pendekatan dengan Jonathan David sampai dengan detik ini. Akan tetapi teman-teman, di sini Biasin menegaskan ya bahwa ada permasalahan utama, yaitu Jonathan David merupakan seorang pemain muda yang statusnya bebas transfer dan bergaji relatif rendah. Tentu saja akan ada persaingan yang keras dan kejam dari tim-tim lainnya. Waduh, ayo dong Marotta Ausilio, tunjukkan kemampuan kalian dalam mengambil pemain-pemain bebas transfer. Kalau gue sih jujur suka banget Jonathan David, teman-teman. Ini jaminan cetak gol ya kalau dilihat dari catatan golnya di musim-musim sebelumnya. Untuk posturnya sebetulnya nggak tinggi-tinggi banget nih. Dia cuma 178 teman-teman. Nah untuk catatan gol dari Jonathan David teman-teman, musim ini selama 7 giornata awal sudah mencetak 5 gol. Luar biasa. Lalu kemudian yang paling luar biasanya lagi adalah musim lalu teman-teman. Dia mencetak 26 gol 9 assist di semua kompetisi. Lalu di musim sebelumnya lagi catatan golnya sama, yaitu 26 gol 4 assist teman-teman untuk bermain di semua kompetisi. Nah di musim sebelumnya lagi dia juga mencetak 19 gol. Berarti nih ya selama 3 musim berturut-turut dia selalu mencetak lebih dari 15 gol. Bahkan di 2 musim terakhir dia mencetak lebih dari 25 gol. Ini jaminan gol banget berarti Jonathan David. Nah kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah setuju Jonathan David sebagai incaran utama kita untuk posisi striker di musim depan? Tetapi di luar itu semua, apakah teman-teman optimis nih kita bisa mendapatkan Jonathan David dengan persaingan-persaingan yang pasti akan sangat amat sengit. Lalu kemudian kita beralih ke nama lainnya lagi teman-teman, yaitu untuk posisi center back ada nama Jonathan Tah teman-teman. Ini FC Internews memberitakan Inter telah mengikuti bek Bayer Leverkusen dan bek tim nasional Jerman Jonathan Tah sebagai calon pemain bebas transfer untuk musim panas nanti. Pemain berusia 28 tahun tersebut memiliki agen yang sama dengan Benjamin Pavard dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan klub. Nah ini kalau dilihat dari profilnya sangat amat pas ya untuk menggantikan Acerbi. Dia tingginya 195 teman-teman dan selama 2 musim terakhir menjadi pilar utama Xabi Alonso ya untuk mengawal Bayer Leverkusen yang penampilannya juga sangat luar biasa. Untuk musim lalu Jonathan Tah tampil 42 kali teman-teman, 42 kali, buset. Dan dia mencetak 6 gol 1 assist sebagai center back tengah. Akan tetapi kalau gua sejujurnya sangat amat pesimis, ini kalau ada pemain nasional Jerman sangat amat bagus tampil di
di Bundesliga, sudah pasti ujung-ujungnya akan kemana? Betul, ke Munchen. Lalu kemudian kita lanjut ke gosip Mercato berikutnya teman-teman. Inter dikabarkan mengincar 2 gelandang muda nih. FC Internews mengatakan Pierre Ausilio juga memantau gelandang Monza berusia 21 tahun yaitu Warren Bondo di pertandingan lawan Roma yang lalu. Ini si Warren Bondo adalah gelandang asal Prancis. Lalu kemudian selain itu Tuttosport mengatakan Inter, Milan, Atletico Madrid, dan Aston Villa semuanya telah mengirim pemandu bakat untuk memantau secara langsung gelandang Parma Adrien Bernabeu. Ini gelandang asal Spanyol teman-teman, usianya masih 23 tahun. Wah, ini menarik nih. Ada 2 nama gelandang muda yang dikaitkan dengan Inter. Si Bernabeu ini usianya 23 tahun, kalau si Bondo tadi usianya 21 tahun. Kira-kira 2 gelandang ini untuk peremajaan menggantikan Mkhitaryan atau menggantikan Aslani nih teman-teman. Akan tetapi teman-teman, yang menarik nih, bukan menarik sih, kalau menurut gua agak bikin khawatir. Dari sekian nama yang berseliweran, yang konon katanya diincar Inter, kok tidak ada nama wingback kanan ya? Padahal seperti yang tadi sudah kita cerewetin di awal ya, kita pasti membutuhkan banget nih untuk wingback kanan yang baru di musim depan. Nah ini teman-teman, kalau gue coba lihat ya daftar wingback kanan di Serie A yang kontraknya akan habis di akhir musim nanti, ini tidak ada nama yang menarik, adanya cuma Calabria dari Milan, kayaknya nggak mungkin diincar oleh Inter. Lalu ada nama Marusic nih dari Lazio. Nah untuk Marusic ini dekat sih dengan Inzaghi, bisa aja diincar oleh Inzaghi, tapi rasanya nggak mungkin karena kita mengincar wingback kanan utama ya sebagai pengganti Dumfries. Dan untuk usia Marusic juga udah di atas 30 tahun. Jadi rasa-rasanya kita tidak akan mengincar Marusic, kita akan mengincar pemain yang usianya lebih muda. Dan dari sisi level permainan kita juga mencari wingback kanan yang siap menjadi wingback utama Inter. Lalu kalau coba gua perluas lagi mencari wingback kanan yang kontraknya akan habis tetapi dari liga di luar Serie A, gua sama sekali tidak melihat ada nama-nama menarik teman-teman yang berposisi sebagai wingback kanan dan kontraknya habis di akhir musim nanti. Makanya nih kayaknya nggak heran juga kenapa Inter sampai saat ini masih juga getol ya berusaha membujuk Dumfries untuk perpanjang kontrak. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.